Assalamualaikum, Bu Niswa. Waalaikumsalam. Ibu Rati, masuk, Bu. Silahkan duduk. Mau duduk di mana? Ayo, silahkan. Cari Iya, tempat Bu. yang nyaman menurut Ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, Bu Rati, apakah sebelumnya pernah melakukan konseling dengan seseorang? Sepertinya belum pernah, Bu. Oke, baik. Karena Ibu belum pernah melakukan konseling dengan orang lain selain saya hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya, Bu ya. Di Baik. sini kita akan melakukan proses konseling selama kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan. Kita akan melakukan konseling untuk mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Rati. Ibu boleh bercerita banyak kepada saya untuk kerahasiaan. Ibu jangan khawatir karena saya wajib memegang kerahasiaan Ibu. Apabila saya tidak menjaga kerahasiaan ini, saya bisa dituntut Ibu. Sampai di sini Ibu paham? Iya, Bu. Saya sangat paham. Oke. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana Ibu Ratih? Apa yang ingin diceritakan? Ya, begini ya, Bu. Jadi saya ini kan sebenarnya agak bingung karena sekarang ini sebenarnya saya diterima untuk mengikuti PPG. PPG itu adalah pendidikan profesi guru, Bu. Nah, jadi saya diterima. Sebenarnya saya sangat ya senang diterima ini, tapi di satu sisi saya merasa sedih karena saya sekarang ini sedang hamil, trimester akhir, saya sedang mengandung 7 bulan, Ibu. Nah, jadi sepertinya hari-hari saya itu terasa berat sekali, menanggung beban, seperti beban fisik, saya lelah, 6 jam harus bertemu tatap muka dengan dosen, setelah itu saya harus diberikan tugas-tugas yang menumpuk dalam setiap hari itu selalu berjalan. Kemudian mental pun saya merasa beban, Ibu. Jadi apa ya, karena fisik saya yang kurang memungkinkan, akhirnya mental saya pun terganggu. Seperti itu, Ibu. Maaf sebelumnya Ibu, ini tadi Ibu mengatakan Ibu sedang hamil. Boleh tahu ini kehamilan yang keberapa ya Bu ya? Ini sudah hamil yang kedua, Ibu. Anak kedua. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bu ya atas kelulusan Ibu. Sudah lulus dalam pretest dan sedang mengikuti PPG. Kemudian selamat juga atas rezeki Ibu yang sekarang sedang hamil ya Bu ya. Karena tidak semua orang bisa mengikuti PPG. Kemudian Ibu juga kan sedang hamil seperti itu. Yang dari Ibu ceritakan, saya bisa merasakan Ibu merasakan berat ya duduk lama-lama untuk mengikuti PPG yang sekarang mungkin daring ya Bu ya. Jadi duduk berjam-jam di depan laptop itu mungkin sangat berat dan bahkan sangat berat untuk seorang ibu hamil seperti Ibu. Kemudian Ibu mengatakan tadi bahwa Ibu di satu sisi senang, kemudian di satu sisi Ibu sedih. Kalau boleh tahu mana yang lebih kuat? Perasaan mana yang lebih kuat? Apakah Ibu senang ataukah Ibu sedih? Ya, bagaimana ya, Bu? Kalau dibilang lebih kuat, sepertinya kalau kuat ya kuat senang. Karena tujuan utamanya ya saya sebenarnya ingin lulus, Bu. Ingin mendapatkan sertifikat guru, lulus, itu sudah
rasanya luar biasa. Tapi kadang saya mut-mutan Ibu, kadang frustasi, sepertinya karena kelelahan ini akhirnya saya merasa down Ibu, seperti itu. Jadi intinya rasa yang kuat itu Ibu senang ya dan menikmati alur yang ada ya Bu ya. Iya Ibu, benar. Oke Ibu, Ibu tadi mengatakan Ibu sempat frustasi, kadang naik turun kan moodnya, mungkin karena bawaan Ibu yang sedang hamil 7 bulan, yang harus duduk lama-lama di depan laptop. Yang ingin saya tanyakan Bu, yang Ibu rasa sekarang perasaan Ibu bagaimana setelah menjalani hampir setengah proses PPG Ibu? Iya, saya akui Bu, jadi ini sudah berjalan hampir setengah perjalanan ya Bu ya, karena prosesnya sudah hampir di tengah-tengah dan mendekati proses akhir. Ya, saya rasakan uh, terkadang saya bisa mengikuti alurnya, karena saya sudah bisa mengikuti alurnya, jadi sepertinya ya saya menganggap saya bisa, saya menjalaninya, ya artinya beban saya seperti sedikit berkurang Ibu, karena saya sudah sampai di perjalanan tengah ini, berarti saya bisa, itu mungkin pikiran dari saya Ibu. Oke, dari apa yang sudah Ibu ceritakan, saya mau tanya sedikit lagi. Bisakah Ibu ceritakan, kapan Ibu merasa agak ringan dan tidak merasakan frustasi? Ya, gini ya Bu, saya kadang merasa agak ringan itu kalau misalnya saya sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, itu saya rasa sudah ringan. Tapi kadang kalau sudah saya merasa frustasi, ya ketika fisik saya ini sudah mulai lelah, jadi saya seperti down nih Bu. Tapi setelah itu nanti kalau sudah membaik lagi, saya semangat lagi Bu. Seperti Oke. itu. Apakah di saat Ibu sudah merasa ringan, Ibu kadang berpikir untuk, wah saya harus lulus PPG ini. Sering terlintas nggak pikiran seperti itu? Wah, kalau pikiran seperti itu sering sekali Bu terlintas. Jadi ketika saya down, kemudian saya berpikir, saya jalani tugasnya, tapi di pikiran saya itu satu saja Ibu, lulus, lulus, lulus. Sehingga itu yang bikin saya memotivasi diri. Sehingga hilanglah semua rasa-rasa tidak mood saya, fisik saya. Ya seperti itu Ibu. Waduh, bagus sekali Ibu jika Ibu sudah berpikiran yang ingin lulus, kemudian pikiran yang frustasi dan down-nya itu menghilang. Sudah bagus Ibu, cara berpikir itu yang wah sangat bagus sekali Ibu. Apa ya? Dengan apa yang sudah Ibu lakukan, maksudnya dengan cara berpikir Ibu yang, wah saya harus lulus, yang mengurangi rasa frustasi dan beban Ibu yang tadi berat, itu sudah sangat luar biasa loh Bu. Kalau misalkan saya ada di posisi Ibu, mungkin saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya sedikit lagi ya Bu ya. Apakah hanya itu yang Ibu rasakan atau ada hal-hal lain yang Ibu rasakan selain itu? Sejauh ini sepertinya tidak ada Bu. Jadi setelah saya bercerita sama Ibu, saya merasa lega, kemudian saya merasa lebih semangat lagi Bu. Jadi intinya setelah berpikir yang ingin lulus, semangat lagi ya Bu ya. Iya, artinya berarti saya hanya berusaha mengatur pikiran saya ya Bu ya. Iya Ibu, jadi kalau di saat Ibu berpikir positif, yang hanya di pikiran Ibu, oh saya harus lulus, otomatis saya yakin perasaan-perasaan yang tadinya berat,
perasaan yang tadinya frustasi itu akan berkurang, Ibu. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah Ibu, sepertinya saya sedikit lega karena sudah bercerita dengan Ibu. Kemudian Ibu sudah memberi begitu banyak saran, masukan. Saya lega Ibu dan sepertinya semangat saya tumbuh kembali dan saya bisa menjalani rutinitas besok. Mungkin lebih semangat lagi Ibu dari yang kemarin-kemarin. Oke, jadi dari apa yang sudah Ibu Rati ceritakan dari awal sampai sekarang, saya menarik kesimpulannya, Ibu merasa frustasi dan dilema, kan ada beban pikiran seperti itu kan Bu, ada beban mental karena harus duduk lama-lama di depan laptop, dalam kondisi Ibu yang sedang hamil 7 bulan. Namun, Ibu sudah membuat keputusan yang tepat, yakni berpikir positif. Ya, agar dapat mengikuti prosesnya seperti itu ya Bu ya. Namun Ibu Ibu tadi mengatakan juga ini trimester ya. Jadi kalau dilihat-lihat kayaknya proses yang kedepannya sudah hampir dekat ya Bu ya dengan proses HPL-nya Ibu ya. Wah, iya Bu. Jadi HPL-nya ini nanti pas saya ujian Bu. Oh, tapi jangan dijadikan beban ya Bu ya. Kita berdoa sama-sama ya Bu ya. Semoga proses ujiannya berjalan lancar, baru si dedenya mau lahir. Seperti itu Bu ya. Amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak ya Bu ya atas masukannya, atas doa-doanya. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu Rati sudah mengambil keputusan kan bahwa saya harus berpikir positif demi kelulusan dan kelancaran proses PPG-nya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, saya sudah merasakan punya perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya Bu. Oke. Bagus Ibu, bagus atas keputusan yang sudah Ibu ambil. Yang ingin saya tanyakan, perasaan Bu Rati sekarang bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya sebelum datang ke sini rasanya seperti kurang semangat, tapi setelah bertemu sama Ibu saya seperti mendapatkan semangat baru. Saya lega Bu, sangat lega. Terima kasih banyak ya Ibu, sudah membantu Sama-sama. saya. Iya, sama-sama Ibu. Jadi Ibu harus tetap berpikir positif ya Bu ya, agar prosesnya berjalan lancar, kemudian rasa frustasinya akan hilang. Tidak secara langsung hilang ya Bu ya, harus bertahap. Jadi semua tergantung pikiran Ibu ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah saya berusaha seperti apa yang saya sampaikan tadi ke Ibu. Oke. Baik Bu. Bu Rati, sepertinya waktu kita telah selesai nih Bu ya. Oh, iya Bu, kok sepertinya nggak Iya. terasa ya Bu. Keenakan bicara sama Ibu. Bolehkah Bu nanti saya bertemu lagi ke Ibu kalau misalnya saya mengalami hal-hal yang saya rasa kurang enak? Mungkin. Boleh Bu, boleh. Jadi kalau misalnya Ibu merasa ada sesuatu yang perlu diceritakan atau ingin mencari jalan keluar untuk suatu masalah lagi, Ibu boleh datang, saya akan arahkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Saya minta maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Oh tidak, Ibu tidak mengganggu. Saya juga berterima kasih karena Ibu percaya dengan saya sehingga Ibu mau datang pada saya. Seperti itu Bu Rati. Baiklah Bu, kalau begitu saya mohon izin pamit karena sepertinya saya sudah dijemput untuk pulang. Terima kasih Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Bu Rati. Iya Ibu, terima kasih banyak. Permisi Bu. Iya Bu Rati.